Perkenalkan, saya Neymanius Faruhu, SPD. Saat ini sebagai Kepala SMP Negeri 1 Mabelato sedang mengikuti program Diklat Calon Kepala Sekolah untuk menyimak beberapa video tentang seluruh kegiatan yang ada di dalam kegiatan ini. Ayo simak video ini sampai tuntas. Diklat calon kepala sekolah tahun 2021 dilaksanakan dalam 4 tahap. 1. On the job training 1, 2. In service training 1, 3. On the job training 2, dan keempat, in service training 2. Adapun kegiatan yang dilakukan selama on the job training 2 yaitu melaksanakan proyek kepemimpinan sesuai dengan rencana yang sudah disusun, melaksanakan monet kegiatan proyek kepemimpinan, menganalisis hasil monitoring dan evaluasi kegiatan proyek kepemimpinan, melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi di sekolah magang, menyusun laporan pelaksanaan RTL, dan membuat bahan presentasi dan gelar karya pelaksanaan proyek kepemimpinan dan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana proyek kepemimpinan bersama mentor, komite sekolah, dan Bapak Ibu guru. Lanjutkan dengan koordinasi dengan mentor tentang pelaksanaan kajian manajerial dan peningkatan kompetensi supervisi calon kepala sekolah. K. Persiapan pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan yaitu dengan membimbing guru model tentang pembuatan dan pemanfaatan media pembelajaran audiovisual dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Tulang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tulang pita. Tulang pita memiliki Kegiatan siklus pertama dilaksanakan oleh guru model melalui pembelajaran tatap muka di kelas dengan memanfaatkan media audiovisual pada materi pokok sistem reproduksi. pertama kita tahu dulu Untuk nih mengukur sistem ketercapaian reproduksi program, manusia artinya maka apa? dilaksanakan monet Sistem terhadap siklus reproduktifnya atau pertama melestarikan terkait dengan jenisnya. evaluasi Dari lihat pelaksanaan di sini kegiatan, ada dampak sistem keberhasilan prestasi reproduksi peserta wanita didik, dan pria. dan peningkatan student well-being. Hasil refleksi pada siklus pertama Kita akan masuk dijadikan dulu pada sebagai materi. tindak lanjut Iya. perbaikan pada siklus yang kedua. Nah, fase diferensia, kemudian ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar kupar, dan kemudian disolurkan lagi ke saluran isi testis. Pelaksanaan program pada siklus kedua sejatinya dilakukan untuk memperbaiki kelemahan pelaksanaan program rencana proyek kepemimpinan pada siklus pertama. Salah satu kekurangan yang diperbaiki adalah mengenai kemampuan teknis guru mengoperasikan media informasi teknologi dalam pembelajaran. Pada siklus kedua, peserta didik dapat dengan mudah memahami substansi materi yang disampaikan oleh guru melalui tayangan audiovisual yang menarik. Peserta didik terlibat aktif dalam diskusi kelompok dan hasil evaluasi pada pertemuan ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Dan peserta didik mampu untuk mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan teman-temannya dengan penuh percaya diri. Sebesar 22 cm. Dan kesimpulannya adalah otot ketika melakukan kontraksi akan mengalami pemadatan dan pemendekan, sehingga menjadikan diameter otot membesar. Dan ketika otot relaksasi akan mengalami kemancanan, sehingga diameter otot mengecil. Otot juga disebabkan terus kepada yang awal. Demikian adalah diskusi komponasi. Pelaksanaan kajian manajerial di sekolah magang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data-data dari kepala sekolah tentang penerapan 8 standar nasional pendidikan, kemudian mengobservasi dan memperoleh informasi baik dari guru maupun peserta didik terkait pelaksanaan kegiatan supervisi yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah selama ini. Hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan kegiatan rencana tindak lanjut ini antara lain meningkatnya kompetensi kepribadian, sosial, kewirausahaan dan manajerial dan supervisi calon kepala sekolah, meningkatnya kemampuan calon kepala sekolah
dalam pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui penggunaan media pembelajaran audiovisual. Terakhir, mari saksikan testimoni berikut ini. Cekidot. Perkenalkan, nama saya Nur Tetenul Habu, saya dari Persiapan. Setelah mengikuti pembelajaran dengan media audiovisual, saya merasa sangat senang. Karena dulunya ada beberapa pelajaran yang saya anggap sangat susah dan membosankan, seperti bisa menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan juga menyenangkan dalam bertanya, bertukar pemikiran, maupun berdiskusi kelompok. Semoga di pembelajaran selanjutnya, guru-guru juga dapat menayangkan video yang lebih menarik lagi. Dan terima kasih. Saya sebagai orang tua siswa CRD Lapau, saya sangat senang sekali saat ini cara belajar anak saya tersebut ada perubahan atau ada antusias untuk belajar. Saya nilai bahwa anak saya tersebut ada peningkatan, dari proses belajarnya, tidak seperti dulu. Saya seperti guru SPD, saya guru di SMP Negeri 1 Bawalato. Selama saya memakai media audiovisual ini, sangat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Saat diskusi kelompok, siswa tersebut lebih aktif. Mereka lebih aktif mempertanyakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Hasil evaluasi pun dari mereka yang saya berikan tugas, mereka lebih memahami sehingga dapat terlihat tugas-tugas tersebut atau evaluasi tersebut bisa mereka kerjakan. Kepada teman-teman guru yang lain agar bisa menggunakan audiovisual ini biar lebih aktif lagi siswa kita di dalam kelas. Sekian dan terima kasih.